tutorial kali ini kita akan mencoba membuat konfigurasi pada OBS Studio supaya dapat digunakan untuk recording. Jadi tutorial ini adalah tutorial yang sangat sederhana penggunaan OBS Studio agar bisa melakukan proses screen recording. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke bagian setting, ada di sini. Namun sebelumnya kita akan jelaskan dulu beberapa bagian layar dari OBS. Ini adalah layar utamanya, ya. Kemudian ini adalah scene-nya. Jadi Bapak Ibu bisa buat beberapa scene di sini, ya. Kalau Bapak Ibu sering membuat storyboard, maka pengertian scene itu adalah track, ya, track. Ya. Nah, kemudian di sini adalah source-nya, dimana kita akan mengambil source yang tersedia agar bisa ditampilkan pada layar utama. Misalkan audio capture-nya, video capture-nya, kemudian penambahan image, perubahan warna dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah dari mixer audionya, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini adalah di translasi pada perpindahan scene. Ini ya, perpindahan scene ini ada translasinya. Translasinya ada 2, cut dan fade. Ini durasinya berapa milisecond, ya. Nah, di sini ya, jadi swipe, slide, triangle, fade to color, luma out. Ini ya model translasinya. Oke. Selanjutnya di sini ada kontrol. Kontrol di sini digunakan untuk mengeksekusi program OBS. Paling atas adalah start streaming. Jadi OBS ini memang dirancang untuk streaming, ya, tapi memiliki fitur yang lain yaitu untuk recording. Di sini ada start recording. Kemudian ada studio mode. Ya, mode studio, ya. Jadi kalau diklik ini, ya, modelnya kayak gini. Previewnya di sini, program di sini, previewnya di sini. Nah, kemudian kalau seperti ini upayakan ukuran size monitornya adalah besar, ya, besar. Kalau minimal 14 inci, ya, supaya terlihat optimal. Kalau lebih kecil nanti terbagi dua layarnya, ukurannya juga jadi kecil. Oke. Nah, kemudian ini ada setting, ini yang akan kita gunakan. Ini adalah exit keluar, ya. Jadi setting. Nah, bagian ini yang saya jelaskan adalah bagian yang kita perlukan saja. Jadi bagian yang tidak kita perlukan kita skip aja, ya. Kemudian ini untuk bahasa. Jadi untuk bahasa bisa dipilih bahasanya apa, ya. Sini sepertinya bahasa Indonesia belum disupport, ya. Belum disupport, jadi kita menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ini temanya untuk merubah tampilan saja, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita balikkan, ya. Ini boleh dicentang, ya, untuk update-nya. Kemudian open start saat startup pertama kali, apakah langsung dibuka? Saya di sini enggak, ya. Jadi ini konfirmasi, tunjukkan konfirmasi ketika mulai streaming, tunjukkan konfirmasi stop streaming, tunjukkan konfirmasi setelah stop recording, ya. Ini otomatis record saat streaming, ya. Tetap merekam walaupun streaming sudah dihentikan, ya, misalkan, ya. Itulah contohnya. Kemudian di sini ada hide cursor over projector. Jadi kalau kita menggunakan projector, apa disembunyikan atau tidak kursornya, itu, ya. Itu kira-kira, ya, untuk generalnya kita tidak bahas banyak. Kemudian ini untuk streaming, ini khusus untuk streaming, ya. Nanti kita bahas di bagian keempat. Kemudian selanjutnya yang ini yang penting, ya. Ini yang penting. Streamingnya kita pakai default, ya. Audio tracknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kita ada 6. Kita buat simple seperti ini, ya. Ini aja, ya, simple aja, ya.
kita buat simple aja. Nah, untuk streaming seperti ini settingnya, kita skip ya, kita ke recording. Jadi recording ini yang pentingnya, dimana kita menaruh video. Kalau ini letaknya di C user del videos, tapi saya biasanya memindahkan ke file D ya, jadi saya di sini simpannya. Misalkan saya di sini kasih folder video itu ya, saya klik, kemudian saya select folder, jadi saya menaruh videonya di D ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di bawah, generate file name without space. Jadi kalau nyimpan nama file dari videonya itu tanpa spasi, jadi saya tidak centang itu ya. Kemudian kualitas recording sama seperti di stream ya. Kemudian formatnya boleh pakai FLV, MP4, MOV, MKV, TS maupun M3U8, itu format video semua ya. Tapi biasanya saya menggunakan MP4 atau MKV, salah satu dari itu biasanya ya, di MP4 atau MKV. Nah, bedanya MP4 atau MKV, kalau MP4 tidak bisa di recovery kalau proses recordingnya belum berakhir, belum difinalisasi, di sini ada ya. Tapi kalau MKV itu masih bisa deh ya, masih bisa. Jadi silahkan mau pakai MP4 atau MKV, mana cocoknya ya. Boleh juga format yang lain. Oke, saya coba pakai MKV. Kemudian ini enggak ya, nah ini. Kemudian kita cek ke bagian audionya ada nggak? Saya kira nggak, ini udah default nih. Jadi di sini mikrofonnya jelas. Saya menggunakan yang Sades Wolfgang kebetulan headsetnya ya, jadi yang muncul kayak gini ya. Ya, kalau enggak biasanya kalau menggunakan ini biasanya pakai Realtek Audio, menggunakan di laptop langsung gitu ya. Nah, kemudian untuk videonya kita gunakan yang standar bawaannya dia ya. Jadi apakah ini mau disamakan dengan yang di atas, bisa, boleh-boleh aja ya. Misalkan kita buat, nah itu misalkan boleh juga ya, itu aspek ratio-nya ya. Ya, itu tergantung kebutuhan kita. Oke, kemudian di sini ada standarnya menggunakan Bicubik ya, Bicubik ya, 16 sampel gini ya. Ya, di skala. Nah, kemudian yang ini untuk FPS-nya biasanya saya menggunakan 30 atau untuk HD 60 detailnya ya. Kita bisa menggunakan yang 30 dulu. Semakin besar biasanya ruang simpannya makin tinggi. Oke. Kita lihat setting yang lain. Ini hanya untuk hotkey ya, hotkey. Kalau mau start recording tekan F9, stopnya tekan F10, pause recording F11, unpause juga F11 ya. Jadi ini hanya untuk hotkey itu tombol ya, tombol otomatisnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini, saya kira tidak, oh ini ya, di recording ini biarkan saja formatnya seperti ini ya. Jadi biarkan formatnya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan tambahan di sini ya, misalkan file name pembelajaran itu ya. Ya, jadi saya lebih suka seperti ini. Kenapa? Ini berdasarkan tanggal ya nanti ya. Yang pilihan ini adalah timpa file jika ada ya. Kalau ini dicentang maka file akan ditimpa jika ada ya. Kemudian automatic remove to MP4, jadi otomatis buat ke format MP4 nya, remove-nya ke MP4 gitu ya. Ini untuk yang recording. Oke. Setelah itu kita apply aja. Kemudian kita oke. Yang sederhana aja ya dulu ya. Kita masuk ke mode standar aja. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat settingnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, kemudian ini ada mic out 3 ya. Nah, ini dari konfigurasi ininya ya. Jadi kita lihat propertinya. Nah, ini mikrofon yang saya gunakan ketika saya berbicara, maka dia akan ada perubahan ya, menuju ke bar warna merah, hijau,
kuning, kemudian merah. Makin keras suara saya makin ke arah merah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sebelum melakukan proses recording kita perlu di bagian source-nya. Ya, kita ini dulu ya. Nanti kita bahas mengenai scenes di video yang lebih detail membahas mengenai proses recording. Ya, intinya di sini pertama kita harus bisa recording dulu. Itu aja dulu ya. Jadi screen kita tampil, kemudian wajah kita tampil, suara kita terrecord, suara dari komputer juga terrecord ya. Yang sederhana dulu ya. Kemudian hal yang pertama kali kita lakukan adalah tekan tombol plus ini. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah display capture, itu untuk menangkap semua di layar ya, rekam layarnya lah ya, rekam layar. Jadi apa yang sampai di layar itu akan direcord ya. Misalkan ini display capture, saya klik ini ya. Ini bisa diganti namanya menjadi rekam layar gitu. Ya, ini misalkan ya, boleh. Kemudian make sure visible, ini ingat ya, di oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kenapa? Karena menampilkan layar dari layar dari screen kita ya. Setelah itu kita lihat di sini displaynya 1, kemudian kita oke ya, tampilannya memang seperti ini. Biarkan saja, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi berikutnya audio input capture, artinya saya menambahkan mic ya. Saya klik di sini, kemudian ada ini ya, ini kita pakai mikrofon itu ya misalkan ya, dan saya oke. Nah, kita gunakan yang Sades, karena saya menggunakan Sades. Boleh menggunakan sesuai dengan ini ya, boleh juga default dia akan memilih. Di sini saya menggunakan mic-nya ya, kita oke. Nah, kemudian sudah kedua ini ya, kemudian kita tambahkan lagi output capture. Jadi suara yang dari laptop, suara yang dari komputer, dari screen juga record di sini ya. Klik ini ya, ini suara komputer ya, rekam suara komputer. Jadi suara internal komputer itu ya, boleh ya gitu ya misalkan. Oke, untuk mempermudah aja ya, jadi boleh dikasih nama lain. Pakainya boleh pakai yang speaker, terserah lah ya. Kita pakai default juga boleh, pakai ini juga boleh ya. Ini juga speaker ini misalkan juga boleh, itu ini juga boleh ya, kita default gitu. Oke. Nah, di sini seharusnya di desktop audio ada ini, ada pergerakan seperti ini. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada suara nih. Coba saya nyalakan suara satu ya. Oke, saya coba untuk mengakses Winamp. Nah, misalkan ini kalau saya nyalakan, oh maaf, tidak ada ininya, tidak ada. Saya tambahkan coba lagu mungkin ya. Musik coba di sini saya ambil, misalnya ada. Oh, tidak ada. Coba tambahkan lagu, mudah-mudahan ada. Nah, di sini coba saya tambahkan lagu dari tutorialnya. Background ya, saya coba ambil. Nah, coba kita nyalakan satu. Nah, ini kan. Nah, di sini ada perubahan dia ya, di desktop audio ya. Ada perubahan pergerakan karena ada suara di audio desktopnya, ada suara di sini ya. Kalau tidak ada suara, nah kan, perhatikan ya. Jadi ada perubahan di sini ya, ada perubahan lihat perhatiannya. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yang kita lakukan adalah kita capture
bagian kameranya. Oke, kita coba capture bagian kameranya. Yang kita gunakan adalah yang ini ya, video capture ini ya. Saya kasih nama webcam ya, dan saya oke. Nah itu, jadi itu kameranya ya. Jadi kameranya muncul integrated webcam, kemudian kita ini aja, kita oke. Setelah kita oke, kita bisa perkecil di sini. Nah, itu ya, akan kita kecilin di sini, lokasinya di sini. Nah itu ya. Nah, ini setting yang standar yang biasanya digunakan untuk melakukan proses recording screen ya. Jadi nanti ketika screen recording di start recording, maka yang akan tampil adalah sama seperti di layar ini ya, tapi tidak seperti ini ya. Jadi screennya yang ditampil, kemudian ada di sini ada video kita, gambar kita melalui webcam ya. Jadi OBS ini tidak akan recording ya. OBS ini tidak akan recording ya. Oke. Saya coba contohkan ya. Misalkan kita start recording. Recording. Kemudian kita menuju ke sini. Misalkan. Kemudian saya menyalakan sesuatu. Ya. Oke, segitu aja ya. Kemudian kita bisa stop dengan F. Kita bisa stop sekarang. Kita stop recording. Nah, kemudian kita yes. Dimana kita mencari hasilnya, kita cari di Explorer. Nah, kita cari di Explorer, kemudian cari di D tadi ya. Kemudian video. Nah, ini dia hasilnya yang tadi, yang kedua ya. Nah, ini yang ini ya. Yang ini sudah coba lihat. Kemudian kita menuju ke sini. Nah, seperti itu. Saya coba ya, misalkan. Kemudian saya menyalakan sesuatu. Oke, itu kira-kira hasilnya ya. Itu hasilnya ya. Jadi itu hasilnya. Demikian tutorial sederhana tentang konfigurasinya, konfigurasi dasar. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.